Ti Fauzia Tiasuma atau dikenal dan populer dengan nama Dr. Tiva akhirnya mundur dari kasus dugaan ijazah palsu Pak Joko Widodo. Kok tiba-tiba ya? Padahal suaranya keras banget, memastikan banyak sekali fakta, data, dan sebagainya. Bahkan sudah membuat beberapa buku. Dan satu bukunya yang fenomenal, yaitu buku Jokowi White Paper. Buku mereka bertiga dengan Rismond, Roy, dan Tiva. Buku tersebut yang kita lihat ya, buku apa ya? Buku cerita lah ya. Bukan sebagai sebuah kajian ilmiah. Kalau menurut kami, yang kami lihat di sana, itu jauh dari kata-kata kajian ilmiah, tetapi sebuah cerita ya, bagaimana pandangan-pandangan mereka ada di sana ya. Boleh-boleh saja mempersepsikan apapun ya, asalkan jangan mengatakan itu sebuah kajian ilmiah. Nah, kembali ke topiknya ya, Dr. Tiva ini ternyata sudah mengatakan mundur ya. Kalau mau tahu lebih jelasnya ya kita simak apa yang disampaikan dalam berita berikut ini ya. Dan juga bagaimana ya, sebelum ke berita tersebut ya, bagaimana dengan Roy Suryo? Tinggal sendirian, apakah masih bisa bertahan dengan mempertahankan argumennya bahwa ijazah Pak Joko Widodo palsu? Nah, memang kita lihat belakangan ini, Roy Suryo sepertinya sudah tidak lagi seperti dulu, koar-koar dengan temuan-temuannya ya. Temuan ini, temuan itu, temuan ELA, apa itu ELA? Error Level Analysis, katanya demikian ya. Tetapi sekarang sudah tidak ada kedengaran kata-kata itu, ataupun kertas-kertas yang ditunjukkan yang membuat orang seperti yakin ya, meyakinkan orang bahwa inilah temuan-temuannya. Tetapi buktinya sekarang ragu-ragu dan takut untuk membuktikan itu di persidangan ya. Jadi sidang untuk pembuktian itu diulur-ulur dengan pra-peradilan 1, 2, 3, 4 sampai kapan ya. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan pra-peradilan ini terus-menerus ya. Yang pasti Rismond, Tiva sudah sepertinya angkat handuk putih ya. Kalau Rismond sudah pasti ya. Nah, Tiva ini sudah menyatakan ya, bagaimana disebutkan dalam berita ini, kita simak untuk bisa menjadi sebuah rujukan ya, yang kita bisa analisis berdasarkan fakta-fakta berita berikut ini. Bagaimana juga dengan Roy Suryo? Simak berikut ini. Dr. Tiva Fauzia Tiasuma alias Dr. Tiva mendadak mengakhiri polemik ijazah Joko Widodo. Ia memutuskan tidak lagi aktif menjadi pihak yang mengawal polemik tersebut, namun ia tetap akan bersuara dan hadir dalam persidangan sebagai saksi ahli. Keputusan itu disampaikan Dr. Tiva melalui cuitan di akun X pada Rabu 5 Agustus. Dr. Tiva menilai kontribusinya dalam polemik ijazah Jokowi telah selesai. Pasalnya, seluruh kajian ilmiah yang menjadi tanggung jawabnya sudah dipublikasikan. Meski begitu, ia menegaskan bukan mundur namun hijrah dari polemik ijazah Jokowi. Dalam cuitannya, Tiva menegaskan kesadarannya bahwa kebenaran tidak selalu harus dimenangkan dengan keributan. Ia pun berjanji akan terus menyuarakan polemik ijazah Jokowi di pengadilan. Pihaknya juga tetap akan bersuara kritis dan tajam terhadap banyak hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Hal itu tetap akan disampaikan meski berada di luar pengadilan. Namun suara kritis Tiva seputar pengetahuan, kesehatan, kontroversi vaksin, ancaman pandemi, gejolak sosial ekonomi, dan hal mendesak lainnya. Kelakuan Roy Suryo yang memplesetkan jawaban dari David Pajung, Anda tidak mengerti. Dipuntir Roy Suryo, nggak mengerti dia. Saya nggak rela orang Indonesia dibohongi orang nggak logis ini. Kalau manusia seperti ini, SMA kok disalahkan universitas, logika mana ini loh? Saya serahkan ijazah dari UTS itu UTS itu perguruan tinggi atau enggak? Sekarang tanya, kenapa Dikdasmen hanya itu aja nggak bisa jawab. Tahu arti universitas nggak? Anda yang nggak ngerti. Nah iya tahu arti universitas nggak? Ngerti dia. Kelakuan Roy Suryo lucu-lucuan, seakan-akan paling pintar berbahasa Inggris. Mana 6 bulannya? 6 month, course fee. Ini artinya adalah biaya kursus.
Aku, ya. You, kamu. Kursus, ya. Biaya. Oke. 6 Oke. month bulan. Oke. Where the 6 month? Oke. Yes, very funny. Kelakuan Roy menenteng rompi baju tahanan. Kenapa kan nggak dipakai, Roy? Pada tanggal 19 Juni 2026, Jumat Keramat, Roy Suryo ditangkap dan dia menenteng baju. Mas Roy gimana kondisinya, Mas? Kelakuan Roy menyorai, menyela Agrifanani yang sedang presentasi sebagai tukang obat dan dokter gadungan. Indonesia ini yang dia lakukan adalah penelitian hanya memakai foto. Jadi bukan istrinya yang dibawa ke dokter, bukan kandungannya yang diperiksa, tapi foto postingan Dian Sandi, foto kopian sebelumnya itu yang diteliti oleh Roy Suryo. Kelakuan Roy lupa menyanyikan lirik lagu Indonesia Raya. Belajar lagi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Makanya supaya jangan menyanyikan Indonesia Raya salah lagi. Ini ngaco lagi. Saya Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah tanah airku. Ayo. Kelakuan Roy yang takut ditahan, memakai kursi roda dan memakai penyangga leher di kepala. yang takut ditahan pakai kursi roda. Menpora Roy Suryo akhirnya selesai menjalani pemeriksaan selama 12 jam oleh penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Penyidik menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Yang pakai leher kepala. Mantan Menpora Roy Suryo selesai diperiksa hampir 10 jam oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dituntun sang istri dan kuasa hukumnya, Roy Suryo bahkan hanya mengangkat kedua tangannya. Kelakuan Roy Suryo yang sudah meneliti ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu, padahal belum lihat sendiri ijazah itu asli pada tanggal 5 Desember 2025. Tapi sudah meneliti dari uploadan Dian Sandi. Setelah banyak yang menentang, Roy Suryo bilang, itu yang salah Dian Sandi, bukan saya. Saya tanya Mas Roy baru lihat saja tuh, kan kemarin baru lihat ijazahnya, terus bagaimana sih penelitiannya? Bagaimana menurut pendapat Anda, manakah yang paling lucu? Sementara rakyat sibuk bikin harga beras, lapangan kerja, dan juga biaya hidup, Roy Suryo sibuk memainkan narasi meneliti piksel ijazah Pak Jokowi. Ini memang luar biasa, guys. Luar biasa, betul tidak? Ini tidak mengada-ngada. Isu ijazah Pak Jokowi sebenarnya sudah seperti sinetron tanpa tamat. Episode baru terus muncul, padahal penjelasan resmi sudah berulang kali diberikan. Oleh UGM, dia bilang itu UGM asli. Dokumennya ada. Penyidik memeriksa, dipastikan juga asli dan juga otentik. Tapi di tengah semua itu, Roy Suryo ini tampil seolah dirinya adalah seorang rektor utama validasi nasional. Seolah dia juga hakim agung fotokopi dan laboratorium forensik berjalan, serta penjaga gerbang kebenaran Republik ini. Itulah, ingat, seolah-olah ya. Nah, jadi seakan-akan keputusan final negara bukan institusi resmi, melainkan menunggu hasil Zoom 500% dari Roy Suryo. Ini luar biasa, guys. Ya kan? Nah, jadi dialah yang paling berhak menentukan ijazah seseorang itu asli atau palsu. Wah. Kalau begini terus, guys, bisa saja publik mengira Indonesia punya lembaga baru. Kan begitu? Badan Nasional Pengawas Scan Dokumen dan Kecurigaan Permanen. Sekretarisnya Dr. Tifa. Gila. Nah, Roy Suryo juga tampaknya berhasil menciptakan sebuah cabang ilmu baru forensik politik spekulatif. Ya kan? Apa metodenya? Begini, metodenya sederhana. Ambil isu lama, tambah narasi dramatis.
dibungkus dengan istilah teknis dan juga penelitian. Ya kan, padahal mereka, Roy Suryo, Tiva bukanlah seorang peneliti. Ya, sampaikanlah ke publik dan tunggulah menjadi gaduh nasional. Hasil akhirnya apa? Roy Suryo bukan dapat Nobel Prize, bukan penghargaan demokrasi, tapi potensi jerat hukuman hingga 12 tahun penjara. Yang membuat cerita ini makin ironis, guys, adalah latar belakang daripada Roy Panci. Ya kan? Nah, ini kan aneh. Seorang peneliti aneh. Oke, baik. Roy Suryo, beliau ini berasal dari kultur ningrat Jawa. Tradisi yang identik dengan adab, etika, mungkin tata kerama, dan unggah-unggah. Ya, singkatnya harusnya tampil elegan, harusnya kan, dan juga penuh dengan adab. Kalau mengkritik tajam, tapi harus berkelas gitu loh, dan juga santun. Namun publik sering melihat hal yang sangat berbeda. Alih-alih seperti seorang bangsawan intelektual, narasinya kadang terasa lebih dekat dan mungkin kasar, bukan seorang spesialis. Ijazah palsu, mungkin buzzer. Kritik berubah personal, analisis berubah serangan verbal, penelitian terasa seperti roasting publik. Ya kan? Padahal seorang bangsawan sejatinya biasanya bertarung dengan argumen dan juga etika yang baik, bukan sekedar intuisi. Kan betul? Nah, ibarat dia ini punya warisan keris pusaka, tapi dipakai main masak-masakan. Inilah Roy Suryo kalau saya melihat. Narasi dari Roy misalnya begini ya, ketika tampil dia di media televisi, sering juga menyerang personal, merendahkan individu, menggiring opini, dan juga membangun asumsi tanpa dasar yang kuat, yang kokoh. Padahal, seseorang yang datang dari budaya adiluhung semestinya paham bahwa kritik berkelas itu tidak membutuhkan penghinaan. Bangsawan sejati biasanya bertarung dengan argumen yang santun dan juga berilmu, bukan dengan insinuasi, bukan pula dengan gaya yang membuat publik bingung. Apakah ini forum akademik atau sesi debat warung kopi? Nah, kan ini ya, bagian yang paling satir Roy Suryo. Bukan orang baru dalam urusan undang-undang ITE. Dia pernah terjerat, ya kan? Pernah merasakan langsung bagaimana dinginnya penjara. Pernah jadi narapidana. Roy Suryo pernah tersandung kasus Memes Tufa Borobudur itu kan, yang berujung hukuman penjara. Nah, artinya adalah secara teori dan juga praktik, harusnya dia itu paham betul bagaimana resiko hukum digital. Tapi yang terjadi sekarang sudah, ya justru membuat publik ini bertanya-tanya. Apakah ini sedang belajar dari pengalaman, atau justru malah ketagihan minat lagi di hotel Prodeo? Ya kan? Alias di penjara. Kan biasanya orang kalau pernah jatuh itu akan lebih berhati-hati. Tapi ini seperti orang yang pernah jatuh ke lubang, kok lalu balik lagi ke lubang yang sama. Malah bawa senter, ya artinya adalah podcast, konferensi, terus masuk lagi ke lubang yang sama. Padahal ada pepatah mengatakan, ada keledai yang bisa jatuh di lubang yang sama. Maka pepatah itu harus diganti, hanya keledai lah dan Roy Suryo lah yang bisa jatuh di lubang yang sama. Ya, semua juga tahu guys. Ya, dia terpidana, kena undang-undang ITE. Bukan hanya serial Netflix, bukan juga membership tahunan. Tapi kalau pola terus berulang-ulang, publik bisa saja curiga. Jangan-jangan Roy Suryo ini memang kurang sehat. Ya kan? Jangan-jangan Roy Suryo ini stres. Karena polemik ini makin memperkuat persepsi bahwa Roy Suryo semakin jauh dari citra negarawan atau teknokrat dan semakin nekat sekali atau semakin dekat dengan label figur sensasional, ya kan, agar dipuji oleh publik. Dan bagi sebagian masyarakat, ini adalah sebuah penurunan besar daripada mantan menteri menjadi tokoh penyebar fitnah, ijazah palsu, benci terhadap Pak Jokowi. Yang menjadi anomali nasional, Roy Suryo mengaku sangatlah yakin ijazah Pak Jokowi
palsu, bahkan 99,9% keyakinannya. Angka yang terdengar sangatlah presisi sekali, seolah hasil laboratorium kelas dunia. Tapi muncullah pertanyaan sederhana guys, begini. Kalau benar yakin 99%, kenapa justru ingin kasus ini dihentikan sebelum naik ke pengadilan? Bukankah sidang adalah tempat terbaik untuk membuktikannya? Ini seperti siswa berteriak-teriak. Jawaban saya pasti benar. Tapi saat guru bilang begini, silakanlah kau maju ke depan. Tiba-tiba siswa itu marah beralasan, saya amnesia Pak. Disitulah publik mulai melihat bagaimana kontradiksi besar daripada Roy Suryo ini. Dia ketakutan karena keberanian opini ternyata belum tentu setara dengan keberanian pembuktian hukum. Ya kan? Nah, inilah Roy Suryo. Apakah mungkin Roy ini sedang melucu-lucuan? Karena ketika proses hukum makin dekat nih, ketika P21 mulai di depan mata nih, ketika ancaman bukan lagi debat TV, tapi jalur penuntutan, narasinya berubah-ubah. Muncullah keinginan agar kasus segera dihentikan. Wah. Ini sudah ketakutan ya Roy ini. Ya, dan Roy CS semuanya. Kan begitu. Jadi publik juga bertanya guys, dasarnya apa? Lah dulu katanya tak takut ke meja pengadilan. Ingin terus Suryo ini terus maju, ya kan? Karena hukum bukan film horor guys, yang bisa di-close paksa, ya kan, saat mulai menegangkan. Kalau dari awal terasa di jalur kebenaran, harusnya pengadilanlah yang menjadi panggung kemenangan Roy Suryo. Tapi kenapa dia ketakutan? Ya kan, harusnya kan semakin bersemangat dan juga berapi-api. Karena pembuktian kebenarannya adalah di meja sidang. Bahkan saya sudah membahas di video ini, harusnya Roy Suryo ditahan itu bersyukur, katanya mau perang. Ya kan? Dari sinilah satir semakin sempurna. Awal-awalnya Roy Suryo seperti seorang harimau, koar-koar, menuduh ijazah palsu tanpa henti. Tapi di ujung tiba-tiba berubah-ubah menjadi tikus yang sibuk mencari celah untuk kabur dengan alasan kriminalisasi. Ya kan? Inilah sebagai pelajaran terbesar untuk Roy Suryo. Roy adalah sebuah contoh bagaimana elit biasa jatuh bukan karena kehilangan jabatan, tapi karena kehilangan arah. Ya kan? Nah, kritik politik ini terlalu dipenuhi sebuah sensasi kontroversi, obsesi figur, dan juga serangan personal. Maka reputasi perlahan hancur Roy ini. Dulu dia dikenal sebagai mantan pejabat penting, guys. Ya kan? Kini, bagi sebagian publik, mencap terhadap Roy sebagai figur kontroversi yang hanya mencari panggung agar tenar, tapi jalannya salah. Inilah seperti transformasi dari negarawan menjadi headline berjalan. Dan masalahnya, viral belum tentu terhormat, guys. Viral belum tentu terhormat, ya kan? Kasus Roy Suryo itu menjadi pengingat bahwa ya mungkin inilah disinformasi, bukan hanya datang dari akun anonim atau dari buzzer-buzzer, tetapi juga bisa berasal dari elit politik berpengalaman. Kan begitu, ketika tokoh publik menyebarkan narasi yang dianggap menyesatkan, dampaknya jauh lebih besar, karena sangat mempengaruhi opini masyarakat, dan juga menciptakan distrust terhadap institusi resmi. Saya heran, Roy Suryo ini menyatakan kok tidak 100% ijazah Pak Jokowi asli, palsu. Ya kan? Malah 99,9%. Yang 0,1%-nya kemana? Berarti dia tidak yakin dengan sebuah penelitiannya. Dia hanya ingin viral. Ya kan? Dia hanya ingin mencari alasan ketika proses hukum mendekat. Banyak yang menilai Roy Suryo ini terlalu larut dalam narasi anti Jokowi, hingga terlihatlah bukan lagi sekedar pengawasan politik, melainkan sebuah konflik personal berkepanjangan. Dan disinilah bahaya besar bagi siapapun. Saat kebencian politik lebih dominan daripada rasionalitas, maka reputasi bisa runtuh oleh pilihan sendiri.